Pemain internasional Inggris, Cole Palmer, telah berkembang menjadi salah satu talenta paling menarik di dunia sejak bergabung dengan Chelsea dari Manchester City pada tahun 2023. Perkembangan Palmer kini menarik perhatian klub-klub besar seperti Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Bahkan, media Spanyol berspekulasi bahwa PSG sedang mempertimbangkan tawaran senilai 200 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Namun, mantan bek Manchester United, Wes Brown, percaya bahwa setan merah masih memiliki daya tarik untuk merekrut Palmer. Manchester United beruntung, karena mereka tetap memiliki kekuatan bintang untuk menarik pemain top seperti Palmer ke klub, ujar Brown dalam wawancaranya dengan Sports Daily. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan untuk merekrut Palmer pada musim panas mendatang. Chelsea dikabarkan memasukkan Marguehi dalam daftar target mereka, meskipun sebelumnya menjual bek berusia 24 tahun itu ke Crystal Palace seharga 18 juta pound sterling pada 2021, sebelum klub diakuisisi oleh Todd Boehly. Hingga kini, Palace belum menerima tawaran resmi dari Chelsea, tetapi perwakilan Guehi dilaporkan sudah mengetahui minat mantan klubnya tersebut. Guehi masih memiliki sisa kontrak 18 bulan bersama Palace, setelah menandatangani kontrak 5 tahun saat bergabung dengan The Eagles. Ketertarikan Chelsea pada Guehi muncul, karena mereka ingin memperkuat lini belakangnya pada bursa transfer Januari ini, menyusul absennya Wesley Fofana akibat cedera hamstring. Menurut pelatih Enzo Maresca, cedera tersebut akan membuat Fofana absen hingga akhir musim. Pada 22 Desember, Arsenal kehilangan Bukayo Saka, yang mengalami cedera hamstring. Pemain timnas Inggris tersebut diperkirakan absen hingga awal Maret. Kehilangan Saka menjadi pukulan besar bagi Arsenal. Namun, rasa khawatir sempat mereda, setelah Ethan Nwaneri, pemain berusia 17 tahun, tampil mengesankan menggantikan Saka di posisi sayap kanan, dalam pertandingan melawan Brentford dan Brighton di Liga Inggris. Sayangnya, kabar buruk datang lagi untuk Arsenal. Nwaneri kini juga mengalami cedera, dan dipastikan absen dalam waktu yang cukup lama. Sayangnya, dia cedera, dan akan absen selama beberapa minggu, ujar Mikel Arteta kepada BBC. Dia tidak menyadari cederanya saat itu. Dia hanya mengatakan, "Saya merasakan sesuatu, tetapi tidak tahu apa itu. Saya sedih untuknya, karena cedera ini menghalangi dia untuk terus menunjukkan potensinya," tambah Arteta. Jack Grealish mulai kehilangan tempatnya di starting line-up Manchester City musim ini. Dari 20 pertandingan City di Premier League, Grealish hanya 6 kali menjadi starter dari total 14 penampilannya. Akhir pekan lalu, ia hanya bermain selama 6 menit saat City menang atas West Ham. Pep Guardiola lebih memilih menurunkan Savinho sebagai starter ketimbang Grealish. Guardiola juga menantang Grealish untuk bersaing dengan Savinho, dan membuktikan kemampuannya. Ia berharap, Grealish dapat mengembalikan performa seperti saat membantu City meraih treble pada musim 2022-2023, di mana ia mencetak 5 gol dan 11 assist di semua kompetisi. Savinho saat ini dalam kondisi yang lebih baik dibanding Jack. Itulah alasan saya menurunkannya melawan West Ham, kata Guardiola. Anda mungkin mengatakan ini tidak adil, tapi jika berpikir demikian, tidak masalah. Namun, Anda harus membuktikan diri kepada saya, tegasnya. Siku Niakate telah tampil sebanyak 14 kali untuk berlaga di Liga musim ini, mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist dari posisi bek tengah. Sejak pindah permanen dari Metz ke Braga pada musim panas 2023, bek tengah asal Mali itu telah bermain dalam 57 pertandingan, dan mencetak 5 gol. Berkat penampilannya yang impresif, ia mulai menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Menurut laporan Sportsmall, Niakate kemungkinan besar akan meninggalkan Portugal pada bursa transfer Januari ini. Sebab, Manchester City dikabarkan tertarik merekrut bek berusia 23 tahun tersebut sebelum jendela transfer ditutup pada 3 Februari 2025. Rival skotanya, Manchester United, juga dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Niakate dalam beberapa minggu ke depan. Meski Braga enggan melepas salah satu pemain andalannya, mereka diyakini bersedia menjual Niakate jika ada tawaran yang melebihi 25 juta euro. Manchester United diperkirakan akan melepas Casemiro dan Christian Eriksen pada akhir musim. Casemiro, kabarnya diminati klub-klub di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sementara kontrak Christian Eriksen diperkirakan tidak akan diperpanjang setelah tahun ini. Menurut laporan dari media Spanyol, Vichajes, Manchester United tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni. Namun, mereka harus bersaing ketat dengan Chelsea dan Liverpool, yang juga tertarik pada pemain internasional Prancis tersebut. Ketertarikan klub Premier League terhadap Tchouameni sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, ia pernah menolak tawaran gaji lebih tinggi dari Liverpool, demi bergabung dengan Real Madrid sekitar 2,5 tahun yang lalu. Kylian Mbappe akhirnya meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim panas lalu, namun kepindahannya penuh konflik. Mbappe mengklaim berhak atas gaji yang belum dibayarkan PSG. Sementara klub menolak membayar, karena ada kesepakatan verbal bahwa Mbappe tidak akan pergi secara gratis.
Badan Disiplin Ligue 1 dan LFP memutuskan bahwa Mbappe berhak menerima 55,4 juta euro untuk periode April hingga Juni. Namun, LFP tidak memberikan sanksi kepada PSG yang tetap menolak membayar. PSG harus menyerahkan laporan keuangan kepada UEFA pada 15 Januari. Dan jika masalah ini tidak diselesaikan, UEFA bisa memberikan sanksi, seperti denda, atau diskualifikasi dari kompetisi. Namun, kemungkinan PSG dilarang tampil di Liga Champions sangat kecil, karena masalah ini belum mencapai keputusan hukum yang mengikat. Karir Christopher Nkunku di London Barat tidak berjalan sesuai harapan, karena cedera yang menghambatnya untuk masuk ke skuad utama di Stamford Bridge. Menurut laporan dari TBR Football, Chelsea tidak akan menghalangi Christopher Nkunku jika ia memutuskan untuk pergi bulan ini, dengan Atletico Madrid dan Bayern Munich menunjukkan minat terhadapnya. Pada November lalu, PSG dikabarkan tertarik untuk merekrut Nkunku. Dan kini Atletico serta Bayern bergabung dalam persaingan untuk mendapatkan jasanya. PSG disebut masih memantau situasi Nkunku dengan ketat, berharap bisa membawanya kembali ke Paris. Di sisi lain, Chelsea sebenarnya tidak ingin kehilangan penyerang berusia 27 tahun itu pada Januari, tetapi mereka menyadari sulit mempertahankan pemain yang tidak bahagia. AC Milan sukses meraih trofi perdana mereka musim ini, setelah mengalahkan Inter Milan di final Supercoppa Italiana. Kemenangan ini disambut dengan penuh kebahagiaan oleh para pemain AC Milan, yang merasa bangga bisa memenangkan laga derby, sekaligus mengamankan gelar juara pertama mereka. Salah satu pemain yang sangat senang dengan pencapaian ini, adalah bintang AC Milan, Rafael Leao. Dalam wawancaranya yang dikutip dari Football Italia, Leao memberikan pujian kepada sosok kunci di balik kesuksesan tim, yaitu pelatih AC Milan, Sergio Conceição. Ia menyebut bahwa Conceição layak menjadi pelatih rossoneri musim ini, karena berhasil membawa energi positif yang luar biasa kepada seluruh pemain. Kepemimpinan pelatih asal Portugal ini dinilai menjadi faktor utama, di balik kemenangan dramatis AC Milan dalam 2 laga comeback melawan Juventus dan Inter Milan, di ajang Supercoppa Italiana. Juventus dikabarkan mengajukan tawaran mengejutkan kepada Manchester United, dalam bentuk pertukaran pemain. Klub raksasa Serie A tersebut, menawarkan Dusan Vlahovic sebagai bagian dari rencana untuk mendatangkan Joshua Zirkzee dari MU. Juventus tertarik merekrut pemain asal Belanda itu, yang mengalami kesulitan dalam 6 bulan pertamanya, sejak bergabung dengan MU. Menurut laporan Talksport yang dikutip The Sun, Zirkzee terbuka untuk kembali ke Italia pada bursa transfer Januari 2025. Juventus berharap bisa merekrutnya dan bersedia melepas Vlahovic ke MU, sebagai bagian dari kesepakatan. Saat ini, kontrak Vlahovic di Turin hanya tersisa 18 bulan. Meski sebelumnya sudah ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak antara Juventus dan Vlahovic, namun hingga kini belum ada kesepakatan. Napoli kini menghadapi situasi rumit, dengan Victor Osimhen telah menolak tawaran bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer Januari 2025. Berdasarkan laporan La Repubblica, meskipun MU menunjukkan minat serius, Osimhen memilih untuk tetap bertahan di Galatasaray hingga akhir musim, di mana ia bermain sebagai pemain pinjaman. Keputusan ini memicu kemarahan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang menilai Osimhen telah mempersulit posisi klub. Napoli sebelumnya berharap dapat melepas Osimhen pada Januari, dengan klausul rilis sebesar 81 juta euro. Namun, pilihan sang penyerang asal Nigeria tersebut menghambat rencana mereka. Jika Osimhen tidak terjual hingga akhir musim, nilai pelepasannya akan turun menjadi 75 juta euro, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial besar bagi Napoli. Sepanjang tahun 2024, AS Roma mengalami 3 pergantian pelatih, mulai dari Jose Mourinho ke Daniel De Rossi, kemudian Ivan Djuric, hingga akhirnya ditangani oleh Claudio Ranieri. Berkat kepemimpinan dan strategi Ranieri, AS Roma berhasil meraih kemenangan atas rival sekota, Lazio. Dalam wawancara dengan Radio Sport, Fabio Capello menyatakan dukungannya, agar Ranieri kembali menjadi pelatih AS Roma untuk musim depan. Ranieri adalah sosok berpengalaman yang bijaksana, dan mampu memberikan nasihat yang didengar, serta dipahami oleh para pemain. Karena ia tahu, cara menyentuh hal yang tepat, ujar Capello. Ia juga menambahkan, bahwa Ranieri adalah figur yang cocok untuk membawa stabilitas bagi tim, para pemain, dan penggemar. Menurutnya, hasil positif yang diraih AS Roma, merupakan bukti dari kecerdasan dan kebijaksanaan Ranieri, dalam memahami sepak bola. Son Heung-min, saat ini menjadi salah satu pemain kunci di skuad Tottenham. Ia telah menjadi pemimpin, sekaligus andalan dalam mencetak gol bagi Spurs. Namun, belakangan ini Son ramai diperbincangkan, karena masa kontraknya yang mulai mendekati akhir. Ia juga sempat dikaitkan dengan kemungkinan bergabung ke klub top Inggris, Manchester United. Meski begitu, rumor tersebut dipastikan tidak akan terjadi. Sebab, Tottenham secara resmi mengumumkan bahwa Son akan tetap bertahan di klub. Dalam pernyataan resminya, Tottenham menyampaikan bahwa Son Heung-min telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya di London Utara.
Kami dengan gembira mengumumkan bahwa kami telah mengaktifkan opsi untuk memperpanjang kontrak Son, tulis pernyataan resmi Tottenham. Dengan kontrak baru ini, ia akan bersama kami hingga musim panas tahun 2026. Real Madrid masih menanti kepastian terkait durasi sanksi yang akan dijalani Vinicius Junior setelah menerima kartu merah dalam laga melawan Valencia. Meskipun ada kekhawatiran terkait panjangnya larangan bermain, laporan mengindikasikan bahwa pemain asal Brasil tersebut kemungkinan hanya akan menerima hukuman minimal dari komite kompetisi. Vinicius sempat tampil selama 30 menit terakhir dalam laga Copa del Rey melawan Deportiva Minera. Meskipun RFEF tidak menggelar pertemuan pada hari Senin, keputusan mengenai sanksi ini dijadwalkan diumumkan pada Selasa, 7 Januari 2025. Berdasarkan informasi yang beredar, Vinicius diprediksi akan mendapatkan larangan bermain selama 2 pertandingan. Jika benar, ia akan absen di ajang Supercopa de España, dan kemungkinan di 1 pertandingan liga berikutnya, tergantung apakah Real Madrid berhasil mencapai final atau tidak. Juventus dilaporkan tengah mengincar penyerang West Ham, Niklas Füllkrug, sebagai tambahan di lini serang mereka. Thiago Motta disebut membutuhkan variasi dalam serangan, dan Füllkrug menjadi salah satu opsi menarik pada bursa transfer Januari 2025 ini. Berdasarkan laporan dari sejumlah media Italia, Juventus mempertimbangkan untuk merekrut pemain internasional Jerman itu dengan status pinjaman. West Ham dikabarkan bersedia meminjamkan Füllkrug hingga akhir musim. Keputusan ini juga didorong oleh situasi keuangan Juventus yang masih terbatas setelah belanja besar pada bursa transfer sebelumnya. Skema peminjaman dengan opsi pembelian dianggap sebagai solusi ideal bagi kedua klub. Patrick Kluivert dikabarkan menjadi kandidat utama untuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia setelah PSSI memutuskan untuk memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut. Para pendukung timnas Indonesia yang kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong segera menyuarakan ketidakpuasan mereka. Mereka juga merasa bahwa Patrick Kluivert bukanlah pilihan yang tepat untuk melatih timnas. Media Belanda, Voetbal Primeur, menyoroti reaksi netizen Indonesia terhadap rumor ini, menyebutkan bahwa banyak yang terkejut dengan penolakan besar-besaran terhadap Kluivert. Berita tentang Kluivert menghantam seperti tsunami, tetapi bukan dalam arti positif, tulis Voetbal Primeur. Reaksi negatif membanjiri unggahan Instagram mereka, dengan banyak yang menganggap langkah ini sebagai kemunduran. Dean Huijsen bergabung dengan Bournemouth dari Juventus pada musim panas 2024 lalu. Transfernya bernilai 15,2 juta euro, dengan potensi naik hingga 18,2 juta euro. Bournemouth langsung mengikat Huijsen dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Bek asal Belanda ini menunjukkan performa gemilang di Bournemouth, termasuk menjadi starter, dan berkontribusi dalam kemenangan tim atas Manchester United dan Tottenham. Penampilan impresif Huijsen ternyata menarik perhatian Real Madrid. Menurut laporan The Sun, Madrid telah memantau perkembangan pemain berusia 19 tahun ini sejak lama. Scott El Real dikabarkan terkesan dengan penampilannya di Premier League, terutama kemampuan adaptasinya yang cepat. Bek tengah berdarah Spanyol ini pun menjadi target incaran Madrid. Noah Okafor kini menjalani musim keduanya bersama AC Milan, setelah direkrut dari RB Salzburg pada 2023 lalu. Namun, selama membela Rossoneri, Okafor lebih sering menghabiskan waktu di bangku cadangan, dan hanya tampil sebagai pemain pengganti. Menurut laporan Fabrizio Romano, Okafor mulai merasa tidak puas dengan situasi tersebut. Ia disebut berencana pindah ke Jerman pada bursa transfer musim dingin ini. Salah satu klub Bundesliga yang dikabarkan tertarik merekrutnya adalah RB Leipzig. Di Rotenbulen, yang saat ini berada di papan atas Bundesliga, menghadapi masalah produktivitas gol yang rendah dibandingkan tim papan atas lainnya. Kondisi ini membuat pelatih Marco Rose mencari penyerang baru untuk memperkuat skuadnya, dan Okafor menjadi salah satu target utama mereka. Chelsea dipastikan akan aktif di bursa transfer kali ini, tetapi fokus utama mereka bukan membeli pemain baru, melainkan menjual pemain. Hal ini dilakukan karena skuad mereka kelebihan pemain, dan demi menghindari pelanggaran aturan profit and sustainability, beberapa pemain harus dilepas pada musim dingin ini. Namun, menurut laporan The Athletic, Chelsea tetap berencana merekrut pemain baru. Enzo Maresca dikabarkan ingin mendatangkan bek tengah pada bursa transfer kali ini. Kebutuhan ini muncul karena Chelsea akan mengalami krisis di posisi bek tengah. Wesley Fofana harus absen lama akibat cedera, sementara Benoit Badiashile juga mengalami masalah serupa. Selain itu, Axel Disasi dikabarkan akan dijual musim dingin ini. Oleh karena itu, Chelsea membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Arsenal harus menelan kekalahan 0-2 dari Newcastle dalam laga leg pertama semifinal Carabao Cup yang berlangsung di Emirates Stadium. Newcastle mencetak 2 gol kemenangan melalui Alexander Isak di babak pertama dan Anthony Gordon di babak kedua. Dengan hasil ini, Newcastle memiliki peluang besar untuk lolos ke final.
Meski begitu, leg kedua masih akan dimainkan di St. James Park pada awal Februari 2025 mendatang.